Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Tarandita, NPM 2308260054. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang disentri amoeba pada blok gastro. Jadi yang pertama, apa itu disentri amoeba? Nah, disentri amoeba itu adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit Entamoeba histolytica yang terjadi di usus. Jadi yang pertama, saya akan membahas etiologinya. Jadi berdasarkan etiologinya, disentri pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu disentri bakteri dan disentri amoeba. Disentri bakteri atau yang dikenal juga sebagai disentri basilar atau sigelosis, disebabkan oleh bakteri Shigella sp dan merupakan penyebab disentri tersering pada anak-anak. Sedangkan disentri amoeba atau amebiasis disebabkan oleh protozoa Entamoeba histolytica. Jadi di sini saya membahas tentang disentri amoeba, dan etiologi disentri amoeba disebabkan oleh infeksi Entamoeba histolytica, yaitu protozoa parasit yang menyerang usus besar. Infeksi ini dikenal sebagai amoebiasis atau disentri amoeba. Nah, cara penularan disentri amoeba yang pertama itu melalui feses oral. Dia melalui konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi kista Entamoeba histolytica. Yang kedua, kebersihan yang buruk, seperti tidak mencuci tangan setelah buang air besar atau sebelum makan. Yang ketiga, kontak langsung. Jadi dengan orang yang terinfeksi, terutama dalam lingkungan dengan sanitasi yang buruk. Jadi faktor resiko dari disentri amoeba itu ada lingkungan dengan sanitasi buruk, konsumsi air yang tidak bersih, tinggal di daerah tropis atau subtropis. Jadi gejala pada disentri amoeba itu dia ada diare berdarah dan berlendir, nyeri perut dan kram, demam ringan tapi dia tidak selalu, mual dan muntah. Tapi dalam kasus yang berat, dia dapat terjadi perforasi usus atau abses hati. Selanjutnya saya akan membahas tentang epidemiologinya. Jadi dari data epidemiologi terkait kasus disentri di Indonesia itu belum banyak ditemukan. Akan tetapi menurut data yang dirilis oleh media penelitian dan pengembangan kesehatan, infeksi Entamoeba histolytica yang terjadi di Indonesia itu dia berkisar antara 10% hingga 18%. Selanjutnya itu patofisiologi disentri amoeba. Jadi patofisiologi disentri amoeba itu dia terdiri dari 3 tahapan, yaitu kematian sel inang, inflamasi, dan proses invasi. Nah, infeksi Entamoeba histolytica dia menyebabkan kerusakan jaringan usus melalui invasi dan produksi enzim destruktif. Dia menyebabkan diare berdarah, nyeri perut, dan potensi penyebaran ke organ lain jika tidak diobati. Jadi patofisiologi disentri amoeba dia menggambarkan bagaimana Entamoeba histolytica menyebabkan kerusakan pada tubuh, terutama di saluran pencernaan. Yang pertama itu penularan. Jadi infeksi dimulai saat kista Entamoeba histolytica tertelan lewat makanan atau air yang terkontaminasi. Kista tahan asam lambung dan masuk ke usus halus. Yang kedua, eksistasi di usus halus. Jadi di usus halus, kista berubah menjadi tropozoid yang bermigrasi ke usus besar dan mulai menyerang dinding usus. Yang ketiga, kerusakan jaringan usus. Jadi tropozoid dia menempel di mukosa usus besar dan mengeluarkan enzim yaitu histolysin dan protease. Dia menghancurkan jaringan, membentuk ulkus flash-shaped. Dia menyebabkan pendarahan, peradangan, diare berdarah, kram, dan lendir dalam tinja. Yang keempat, respon imun. Jadi tubuh merespon dengan sistem imun, tetapi Entamoeba histolytica dia dapat menghindar melalui fagositosis sel darah merah oleh tropozoid, sama pembentukan kista untuk bertahan di lingkungan buruk. Selanjutnya penyebaran ekstraintestinal. Jadi jika tidak diobati, tropozoid dia menyebar melalui pembuluh darah portal ke hati. Jadi di hati dia menyebabkan abses hati. Dan ada juga pada paru-paru atau otak. Jadi dalam kasus yang parah dia membentuk abses di organ paru-paru dan otak. Selanjutnya itu diagnosis. Jadi cara menegakkan diagnosis terdiri dari beberapa cara, yaitu anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Nah, pada anamnesis dia biasanya sebagian besar disentri amoeba dia bersifat asimptomatik. Keluhan yang dapat ditemukan pada disentri amoeba itu dia berupa nyeri perut ringan disertai diare cair hingga kolitis berat dengan diare berlendir dan sertai darah. Jadi pada pemeriksaan fisik, pemeriksaan tanda vital pasien disentri dia didapatkan peningkatan suhu tubuh, takikardi, takipnea, dan hipotensi. Di samping itu, pada pemeriksaan abdomen didapatkan pembesaran ukuran perut dan distender abdomen.
dengan peningkatan suara usus. Rasa nyeri pada bagian perut bagian bawah dia umumnya timbul dikarenakan adanya inflamasi pada kolon, sigmoid, dan rektum. Jadi pada pemeriksaan penunjang dia ada pemeriksaan feses. Jadi pemeriksaan feses itu dia mikroskopis feses basah dia untuk mendeteksi tropozoid atau kista entamoeba histolytica. Terus juga ada tes antigen feses atau ELISA. Dia untuk identifikasi antigen spesifik entamoeba histolytica. Sama ada PCR, dia untuk deteksi DNA entamoeba histolytica dengan akurasi yang tinggi. Jadi pada pemeriksaan darah itu ada hitung darah lengkap. Dia untuk deteksi leukositosis atau anemia. Sama tes serologi, dia untuk mendeteksi antibodi berguna untuk abses hati amebik. Selanjutnya itu pemeriksaan pencitraan. Itu ada USG atau CT scan. Dia untuk identifikasi komplikasi seperti abses hati. Sama ada kolonoskopi. Dia untuk visualisasi ulserasi usus dan biopsi untuk konfirmasi. Nah, selanjutnya itu diagnosis banding. Jadi yang pertama itu ada demam tipoid. Jadi demam tipoid dan disentri itu sama-sama menyebabkan gangguan pencernaan seperti mual, muntah, dan nyeri perut. Jadi demam tipoid dia ditandai dengan demam lebih dari 3 hari yang semakin meningkat. Sedangkan disentri dia ditandai feses berlendir dan berdarah. Jadi demam pada disentri dia tidak selalu ada dan diare berdarah tidak selalu muncul pada tipoid. Nah, diagnosis disentri dengan kultur feses atau PCR, sedangkan tipoid dengan darah lengkap, tes Widal atau Tubex. Yang kedua itu infeksi E. coli. Jadi infeksi E. coli itu dia menyebabkan diare dan dehidrasi serta bisa menyerang organ lain seperti saluran kencing, paru-paru atau selaput otak. Jadi diare pada disentri dia disertai lendir dan darah. Kultur feses adalah pemeriksaan gold standard untuk membedakan keduanya. Yang terakhir itu ada inflammatory bowel disease atau IBD. Jadi IBD ini dia memiliki gejala mirip disentri akibat entamoeba histolytica dengan gambaran ulserasi difus pada endoskopi. Jadi pemeriksaan feses diperlukan untuk membedakannya. Selanjutnya itu tata laksana disentri amoeba. Dia menggunakan obat metronidazole sebagai obat antibakteri sekaligus antiprotozoa dengan dosis 3 kali 500 mg dan loperamid sebagai obat anti diare dan diminum hanya ketika diare saja. Selanjutnya itu komplikasi. Nah, yang pertama itu ada abses hati amoeba. Dia penumpukan nanah di hati. Yang kedua, perforasi usus. Dia robekan pada dinding usus. Yang ketiga, peritonitis. Dia infeksi pada rongga perut akibat perforasi. Yang keempat, obstruksi usus. Dia penyumbatan usus akibat peradangan. Yang kelima, amoeba. Dia massa atau benjolan di usus akibat infeksi kronis. Yang keenam, diseminasi ekstraintestinal. Dia penyebaran infeksi ke organ lain seperti paru-paru atau otak. Selanjutnya itu prognosis. Jadi secara umum disentri dia memiliki prognosis yang baik apabila diberikan tata laksana yang cepat dan tepat. Jadi tata laksana yang terlambat dan tidak tepat pada disentri dia akan menyebabkan komplikasi mulai dari dehidrasi, abses hepar, perforasi kolon, obstruksi usus, bakteremia, hingga hipoglikemik berat yang dapat berujung pada kematian. Nah, yang terakhir itu ada edukasi. Jadi edukasi dan promosi kesehatan yang utama untuk mencegah disentri itu adalah dengan meningkatkan sanitasi untuk mencegah transmisi pada satu individu ke individu lainnya dalam komunitas yang sama. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.